Kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara dan Saudara terkasih dalam kebaktian Minggu Kantate 18 Mei 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Allah mengaruniakan pertobatan. Kita memasuki ibadah dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 11 ayat 1, 2, dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita angkat pujian bernyanyi dari buku nyanyian 125 ayat 4.
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 2. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 165 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, kami janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Juru selamat, langit bumi agungkan nama-Nya. Haleluya, nyanyikan kemuliaan-Nya. Kuasa hormat berilah kepada-Nya. Gembala agung kita, siang malam saksikan kuasa-Nya. Puji Yesus, mazmurkan kemuliaan-Nya. Nyanyikanlah
selamanya. Firman Tuhan epistel pada Minggu Kantate hari ini tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Kita membacanya secara responsoria. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anak, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa-bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbangan air menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453 ayat 3 dan ayat 4.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sejenak kita dengarkan warta minggu kita, tanggal 18 Mei 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, yang pertama anak lahir. Pada hari Jumat 16 Mei 2025 telah lahir seorang putra di keluarga Bapak R. Surya Dagawan, Situmorang SEAKCA, Ibu Cindy Sarah Oktazeni Silaban SAK MAK, alamat Perum Duta Mas Blok C 4 nomor 2, Sektor Pandau Permai, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pada hari Sabtu 19 April 2025 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak R. Sitompul, Ibu M. Boru Sigalingging, alamat Jalan Muhajirin Gang Teratai 6, Sektor Pengayoman, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat tambah. Mulai minggu hari ini tanggal 18 Mei 2025 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Bapak Basa Mdem Banjarnahor, Ibu Heni Trisnawati Boru Haryanja beserta 3 orang anak pindah dari HKBP Pandan Kota Resort Pandan, alamat Jalan WR Supratman Ujung nomor 7D, Sektor Komplek Gubernur. Yang ketiga, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Immanuel Rahmat Pangihutan Nenggolan, putra dari Bapak Sintua Hotman Nenggolan, Ibu Sondang Damayanti Boru Pardede, alamat Jalan Kenari, Raden Saleh Tambak Berlan, Jemaat HKBP Kernolong Resort Jakarta, dengan Natalia Indriani Boru Sibuya, putri dari Bapak Polin Sibuya, Ibu N. Boru Hutasoid, alamat Villa Paus Indah Blok D nomor 26, Sektor Wonorejo, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Mei 2025 di HKBP Kernolong Resort Jakarta. Sumbangan. Gereja kita telah menerima sumbangan dari keluarga Sintua Tamrin Situmorang SH, Ibu V. Boru Damanik, alamat Jalan Fajar Ujung, Sektor Labu Baru Barat, dalam pengecatan gereja. Majelis gereja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan sumbangan. Suara Koinonia, Sekolah Minggu. Seksi Sekolah Minggu mengadakan ibadah Sekolah Minggu ceria di rumah Akera Godwilla Okse Boru Gurning atau keluarga D. Gurning Inang Guru Singa yang diadakan pada hari Minggu 18 Mei 2025 jam 16 WIB, alamat Jalan Sudio Mulyo Gang Karya nomor 19. Diharapkan kehadiran semua anak sekolah minggu Padang Bulan. Seksi Sekolah Minggu kembali mengadakan ibadah sekolah minggu ceria di rumah Vini Boru Silalahi, Vici Boru Silalahi, dan Vidi Silalahi, keluarga Amang Victor Singal Silalahi STH MM, Inang Boru Togatorop, yang diadakan pada hari Minggu 25 Mei 2025 jam 16 WIB, tempat Gedung Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru. Diharapkan kehadiran semua anak sekolah minggu kota. Pelantikan atau mangojakkon guru huria. Pada minggu hari ini 18 Mei 2025 pada ibadah pukul 11 WIB, gereja kita mengadakan acara pelantikan atau mangojakkon guru Manahan Mangungsong, jabatan dahulu guru huria HKBP Paramonangan Persiapan Resort Ria Niate Distrik 7 Samosir, menjadi guru huria fungsional HKBP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau, yang dipimpin Kabid Koinonia HKBP Distrik 22 Riau, Inang Pendeta Donda Simanjuntak MTH,
yang menyampaikan kata sambutan dari Parlado, Sintua V. Lubis, utusan dari Ruas, Amang H. Manurung Boru Tambunan dari sektor Arengkah Indah. Acara Ramah Tamah, setelah selesai ibadah akan diadakan acara Ramah Tamah di Sopogodang dan mengundang Parlado dan keluarga, pendeta Sintua pensiun mewakili setiap sektor 4 orang, mewakili pengumuman kor 3 orang, mewakili seksi kategorial 3 orang, mewakili badan usaha 3 orang, mewakili panitia pembangunan 3 orang, badan audit 3 orang. Pengadaan dan pemeliharaan sarana. Pada hari Minggu hari ini 18 Mei 2025 kita akan mengumpulkan sokongan dana pengadaan dan pemeliharaan sarana gereja melalui amplop khusus, diantarkan ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. Pascaraya HKBP Distrik 22 Riau, pada hari Senin 19 Mei 2025, HKBP Distrik 22 Riau mengadakan perayaan Pascaraya bertempat di gedung gereja HKBP Rumbai. Masuk pukul 17 WIB yang dipimpin oleh Kepala Departemen Koinonia HKBP Amang Pendeta Dr. Dional Sinaga. Seksi lansia, pada hari Selasa 20 Mei 2025 senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna merah. Pelajar CD tahun ajaran 2024-2025 sehubungan akan laksanakannya pelepasan CD tahun ajaran 2024-2025, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Pada hari Sabtu 24 Mei 2025, gladi resik masuk pukul 15 WIB bertempat di gereja. Pada hari Minggu 25 Mei 2025, gladi resik masuk pukul 13 WIB bertempat di gereja. Pada hari Kamis 29 Mei 2025, acara pelepasan CD masuk pukul 10 WIB. PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria. Pada hari Senin 26 Mei 2025 diadakan PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria masuk pukul 15 WIB yang menjadi tuan rumah sektor Wonorejo, yang mengisi lagu pujian sektor Wonorejo, sektor Labu Baru Timur, Kor Seksi Perempuan, Kor Ina Labu Baru. Pertengahan Seksi AMA HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin 26 Mei 2025 diadakan PHD Seksi AMA masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh AMA dari setiap sektor untuk mengikuti pertanyaan tersebut. Bajar PPD HKBP Distrik 22 Riau. Minggu hari ini 18 Mei 2025, PPD HKBP Distrik 22 Riau mengadakan bajar dalam rangka mencari dana perayaan Paskah HKBP Distrik 22 Riau dalam ibadah pukul 7, 9, dan 11 WIB. Kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 29 Mei 2025, gereja kita akan melaksanakan ibadah kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus dan sekaligus acara pelepasan CD tahun ajaran 2024-2025. Maka jadwal kebaktian peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus sebagai berikut. Kebaktian pukul 7 dan pukul 9 WIB digabung masuk pukul 7 WIB. Kebaktian siang pukul 10 WIB masuk pukul 10 WIB sekaligus acara pelepasan CD. Kebaktian sore masuk pukul 17 WIB. Suara Diakonia. Kunjungan diakoni sosial. Diakoni Sosial dan tim doa HKBP Pekanbaru akan mengadakan kunjungan kepada jemaat yang sakit menahun pada hari Rabu 21 Mei 2025 di sektor Pengayoman masuk pukul 10 WIB, Kamis 22 Mei 2025 di sektor Padang Bulan 2 dan sektor Rintis masuk pukul 10 WIB. Seksi Kesehatan. Pada hari Minggu 1 Juni 2025, Seksi Kesehatan akan menyelenggarakan kegiatan donor darah dan screening PTM, penyakit tidak menular,
pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Tempat di Konsistori Lama HKBP Pekanbaru, masuk pukul 7 sampai dengan 12 WIB. Seksi kemasyarakatan. Pada hari Jumat 6 Juni 2025, Seksi kemasyarakatan akan memberikan hewan kurban bagi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan HKBP Pekanbaru dalam rangka merayakan Hari Idul Adha, bertempat di Gereja HKBP Pekanbaru. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 18 sampai 20 Mei 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website HKBP Pekanbaru. Warta tambahan, jemaat meninggal. Pada hari Sabtu 17 Mei 2025 telah meninggal dunia Ibu Seperinauli Sporusiagian, umur 49 tahun, alamat Jalan Sudio Mulyo nomor 53, Sektor Padang Bulan 2. Dan akan diadakan kebaktian Minggu masuk pukul 10 WIB yang dipimpin Bible Pro Mas Rio Sinaga. Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Kita angkat pujian bernyanyi dari buku nyanyian 362 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian
bersorak-sorai seluruh bangsa yang hidup dalam semesta. Nyanyikanlah puji-pujian kepada Allah yang kekal. Bersukacita menyanyikan dengan nafas tak henti, memuliakan Allah Bapa surga yang maha tinggi. Air di laut bergelora dan bumi bergembiralah. Pohon di hutan bertepukan, sawaran ladang pun senang. Hai gunung muliakanlah Tuhan yang menghakimi dunia, yang mewujudkan kebenarannya bagi semua ciptaannya. Nyanyikanlah nyanyian baru kepada Allah yang besar. Dia berbuat kepadamu semua yang ajaib dan benar. Dengarlah juga melakukan keselamatan dunia. Semua bangsa menyaksikan kebinasaan musuhmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Kantate di tanggal 18 Mei 2025. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Marilah kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 1 sampai
Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya, suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes pembaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang menjadi kebiasaan, baik itu pribadi dan juga aturan yang sudah berlaku dalam waktu yang lama di tengah-tengah masyarakat, akan sangat sulit digantikan oleh suatu hal yang baru. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sesuatu hal yang baru itu akan menimbulkan masalah yang baru juga. Ya. Jadi kalau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan,
baik itu pribadi atau aturan yang sudah berlaku dalam masyarakat, akan sangat sulit digantikan oleh suatu hal yang baru. Akan sangat sulit untuk diterima. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, sesuatu hal yang baru itu akan menimbulkan masalah yang baru juga. Kalau bisa kita melihat dengan contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebiasaan makan nasi misalnya. Kebiasaan makan nasi mungkin itu akan sangat sulit digantikan dengan makan roti. Artinya bukan berarti tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Tapi butuh proses yang lama, butuh usaha yang lama untuk menggantikan sesuatu yang baru. Begitu juga contohnya, kita lihat dalam kehidupan kita, dalam budaya Batak. Sebuah ritual adat misalnya, bisa saja tidak dapat atau tidak sama di berbagai tempat. Sehingga sulit bagi kita orang Batak untuk menerima atau menjalankan ritual atau adat itu di wilayah-wilayah masing-masing. Jadi dan ketika hal yang baru itu kita laksanakan, ketika hal baru itu dilakukan, mungkin bisa akan menimbulkan keributan. Jika sesuatu hal baru itu dipaksakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal semacam itu juga lah yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan pada minggu hari ini. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, khotbah ini, itu harus diawali pasal yang ke-10. Mengapa saya katakan demikian? Guna untuk memudahkan kita memahami firman ini. Kalau kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang bernama Kornelius ya. Kornelius dengan gelar letnan. Kita bisa membaca itu di pasal yang ke-10 ayat 1. Jadi kalau sudah dikatakan letnan, dari gelar itu pasti kita sudah mengerti bahwa dia adalah seorang tentara dan tinggal di Kaisarea ya. Kaisarea ini merupakan tempat tinggal para pemimpin dan di mana pada saat itu Kaisarea ini adalah wilayah jajahan Romawi. Jadi di daerah lain, tepatnya di daerah Yope, tinggallah Simon Petrus. Dan pada saat itu terdengarlah berita tentang Petrus yang menyembuhkan berbagai macam penyakit dan bisa membawa orang itu percaya kepada Yesus Kristus. Tersebarlah berita itu Bapak Ibu sekalian. Dan itulah yang dilihat oleh Kornelius pada saat itu. Kalau kita melihat, mengikuti firman Tuhan ini, Kornelius itu adalah seorang yang saleh. Kornelius itu adalah seorang yang murah hati. Dia itu adalah seorang yang mengharapkan, yang berusaha bagaimana supaya ada perubahan. Bagaimana supaya ada pembaharuan di dalam kehidupannya, di dalam dirinya, dan juga di kehidupan keluarganya. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan pada hari ini, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya di situ dikatakan, seorang malaikat masuk ke rumahnya berkata kepadanya, Kornelius. Lalu ia menatap malaikat itu dan dia berkata, ada apa Tuhan? Lalu jawab malaikat itu, semua doamu, semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau, sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Jadi saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian, Kornelius ini merupakan orang yang saleh, orang yang rendah hati.
Jadi pada saat itu ia mengutus pasukannya, ia mengutus prajuritnya untuk menjemput Petrus dan ingin berjumpa dengan dia. Lalu kemudian di ayat 9 dikatakan di situ, ketika mendekati Yope, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Waktu itulah Tuhan menurunkan dari langit berbagai makanan di atas kain persegi 4 di hadapan Petrus. Ya. Dari situlah Tuhan menurunkan berbagai makanan di hadapan Petrus. Lalu ketika Petrus saat itu melihat makanan itu, ia meminta untuk memakannya. Namun apa yang terjadi? Dia menolak. Dia tidak mau memakan makanan itu. Petrus pada saat itu menolak karena apa? Karena menurut agama, karena menurut keyahudian, jenis makanan itu adalah makanan yang dianggap najis atau haram, Bapak Ibu sekalian. Jadi 3 kali Petrus mendengar seruan itu hingga dia berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya. Ini tentang makanan juga Bapak Ibu sekalian. Dan begitulah yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Terkadang kita Bapak Ibu sekalian mengatakan dan mungkin kita mendengar oleh ajaran yang timbul dalam saat ini bahwa makanan itu ada yang haram. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita saat ini ya, ada makanan yang haram. Ada makanan yang tidak pantas dimakan. Tapi persoalannya yang mau dikatakan melalui firman Tuhan hari ini yang mau diingatkan bagi kita, bukan di makanannya yang salah Bapak Ibu sekalian. Ketika itu dimakan dengan rasa ucapan syukur, ketika kita memakan makanan itu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, itu tidak akan haram. Seperti yang dikatakan di ayat 9, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan Allah tidak boleh engkau haramkan. Begitu juga dengan kita kehidupan saat ini. Bukan makanannya yang haram. Ya. Tetapi persoalannya yang mau diingatkan kita, ketika kita memakan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, itu tidak akan haram. Tetapi apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang haram. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, melalui firman Tuhan hari ini, yang pada awalnya Petrus saat itu khawatir, Petrus saat itu ragu, kita bisa melihat dengan kebiasaan orang Yahudi saat itu. Bahwa yang pertama, makanan jenis yang haram itu adalah sebuah kejahatan dan dosa. Makanan jenis haram itu adalah merupakan sebuah kejahatan atau dosa. Jadi pada saat itu hal inilah yang sudah lengket, hal inilah yang sudah melekat dalam pikiran bangsa orang Yahudi pada saat itu, yang sangat tidak mungkin untuk mengubah aturan-aturan mereka saat itu. Tetapi Allah mau berkata, jangan haramkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Makanya tadi ketika pembukaan khotbah, saya menyampaikan semua yang sudah menjadi kebiasaan, baik itu pribadi atau aturan yang sudah berlaku dalam atau di tengah masyarakat yang sudah lama, itu pasti akan sulit digantikan oleh hal yang baru. Itu jugalah Bapak Ibu sekalian yang terjadi pada kebiasaan orang-orang Yahudi. Mereka merasa suci, mereka merasa lain daripada yang lain. Mereka merasa mengetahui segala sesuatunya, mereka merasa yang paling bertuhan. Itulah yang terjadi pada saat itu. Orang-orang di sekitar mereka dikucilkan. Oleh karena itulah yang melekat sangat kuat pada saat itu bagi mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat yang terjadi pada saat ini di kehidupan kita Bapak Ibu sekalian,
molodang lo morohatta, kalau kita tidak suka, ya, kalau kita katakan haram, kita tidak akan memakan itu. Tetapi kalau itu soal persoalan kesehatan, itu tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Kita garis bawahi, kalau itu tentang persoalan kesehatan, itu tidak masalah kalau tidak kita makan. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita melihat orang itu memakan itu, ya, yang kita anggap haram, yang kita anggap tidak pantas, orang itu akan kita kucilkan. Ya. Jadi firman ini juga jelas menjelaskan kepada kita, apa yang sudah dihalalkan Tuhan, jangan lagi kita haramkan. Itu yang diingatkan dalam setiap kita. Jadi mari kita uji Bapak Ibu sekalian, antara yang manakah kita? Antara Yahudikah kita, atau kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Yang mana kita? Bagian yang mana kita? Ya. Itu yang diingatkan bagi setiap kita. Masalahnya di sini, persoalannya di sini bukan di makanan, tetapi apa yang keluar dari mulut kita. Jika tidak berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang membuat haram Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita memakannya dengan penuh ucapan syukur berkat yang daripada Tuhan, itu tidak akan haram. Itu yang pertama mau diingatkan. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, keraguan yang timbul pada saat itu. Ya. Pada saat itu Petrus dan juga orang Yahudi, ya, mereka ragu. Seperti yang saya katakan tadi, mereka menganggap diri mereka lebih hebat, lain daripada yang lain. Jadi ketika saat itu, kalau orang Yahudi bergaul dengan orang yang lain, bangsa lain, apalagi memasuki rumahnya bertamu, dan juga bahkan makan bersama, itu adalah merupakan bagian dari larangan. Itu bagi mereka Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, melalui firman ini, kita mau diingatkan melalui kisah orang Yahudi, ya. Ternyata keselamatan, berkat yang daripada Tuhan itu bukan hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Berkat dan karunia itu bukan hanya diperuntukkan, bukan hanya dialamatkan kepada orang-orang yang mengatakan mereka percaya kepada Yesus. Mari, karunia, berkat, dan kasih Tuhan itu juga ternyata diperuntukkan Tuhan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat melalui dua hal itu menjadi pemicu utama bagi para rasul yang lain untuk menegur Petrus pada saat itu. Ketika Petrus pergi ke Yerusalem, Petrus sudah maju satu langkah dibandingkan dengan rasul yang lain. Petrus sudah keluar dari zona nyamannya, membuka diri bagi bangsa lain. Ya. Jadi tidak ada lagi makanan haram atau tidak ada manusia yang harus dijauhi. Ya. Sebab Tuhan juga menganugerahkan kasih-Nya, Tuhan juga menganugerahkan keselamatannya kepada semua orang. Itulah yang mau kita lihat Bapak Ibu sekalian. Yang mungkin pada saat itu Petrus merasa ragu, ya. Tapi itulah yang mau dilihat. Ternyata ada pembaharuan, ada pertobatan, ada transformasi di dalam Petrus itu sendiri yang dia terima dari Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat kehidupan kita saat ini, banyak hal mungkin yang kita pikirkan. Bahwa orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan kita, kadang kita mau mengucilkan.
Kalau orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kita katakan, kita jauhi mereka. Mungkin banyak saat ini yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada juga saat ini kita berpikiran, dang ruas di HKBP, dia bukan anggota gereja HKBP, dang sidongana nih. Gak usahlah kita berteman dengan dia. Atau mungkin juga ada di benak kita, dang samargai dotami, unang mak, dang palamardongan dot ibana. Mungkin saja seperti itu. Ya. Kita jauhi mereka, kita kucilkan mereka. Ya. Tapi melalui firman Tuhan ini, ketika kita sama-sama percaya kepada Yesus, ketika kita sama-sama menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Yesus, mari Bapak Ibu sekalian, kita wujud nyatakanlah dalam hidup kita ini bahwa mereka jugalah yang kita pikirkan tadi, yang kita kucilkan tadi, itu juga manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Amin. Ya. Tapi persoalannya Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita saat ini jangan sempat kita mengucilkan orang lain karena sebuah tindakannya. Jangan sempat kita tidak peduli dengan orang lain karena sebuah tindakannya. Mari kita perhatikan, parwa kamu maju amanginang. Tapi semoga ini tidak terjadi dalam hidup kita. Semoga ini tidak terjadi dalam gereja kita ini ya. Apalagi orang yang melakukan kesalahan. Atau mungkin ada jemaat kita yang terkena RPP, Ruhut Parmahanion, Pamicangyon. Mungkin kita karena melihat tindakannya, mungkin kita karena melihat kesalahannya, mungkin kita jauhi mereka. Mungkin kita tinggalkan mereka, mengucilkan mereka. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita pada minggu ini, sebenarnya tidak dang boy songoni. Apa yang Tuhan harapkan bagi setiap kita? Jika ada orang seperti itu, jika sama seperti yang terjadi dalam nats khotbah kita pada hari ini. Harujol manamar sahid pe amanginang. Kalau ada keluarga saudara kita atau jemaat kita yang sakit, dang boy pinasiding. Kita tidak bisa memisahkan itu. Kita tidak bisa mengucilkan mereka. Karena apa? Itu tadi yang saya katakan. Karena kita sama diciptakan. Dan kita sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan itu. Oleh karena itu, kalau spiritual kita dikatakan bagus, spiritualitas kita juga harus lebih bagus lagi. Bukan hanya spiritual kita yang harus bagus, tapi spiritualitas kita tidak bagus, tapi harus seimbang di situ Bapak Ibu. Di hari Minggu ini kita diingatkan di Minggu Kantate yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kalau dikatakan di situ bukan berarti kita harus terus menyanyikan lagu baru, tidak. Tetapi yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingatkan melalui Minggu Kantate, bagaimana kita? Tingkah laku kita selalu baru terus dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang mau diinginkan Tuhan. Ya. Ayemar minggu dohita, ganuk minggu amanginang, markor dohita, marpungu dohita, itulah spiritual. Tapi ketika spiritualitasmu nol, perilakumu nol, itu tidak ada gunanya. Kalau spiritual itu onma, songonon mohita mar minggu. Partangyangan, marpungu. Tetapi kalau spiritualitas kita nol, tak seimbang, tak sejalan, perilakumu itu sama saja dengan nol amanginang. Tapi firman Tuhan mengingatkan harus sejalan. Spiritualitas dan spiritualitalmu harus sejalan. Ya. Itulah yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Ada aksi, ada pembaharuan dan perubahan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti Petrus tadi yang tidak percaya, yang mengatakan seperti orang Yahudi haram atas makanan itu. Ya, mereka mengucilkan, mereka tidak memandang orang di sekitar, mereka menganggap orang yang benar dari yang lainnya. Tapi mereka disadarkan dengan kasih karunia Tuhan. Ada perubahan Bapak Ibu sekalian, ada pembaharuan, ada aksi dalam hidup mereka. Begitu juga
dengan kita. Ya. Dalam hidup kita, kita juga sebagai pengikut Kristus, ya, marilah kita dituntun oleh Roh Kudus agar kita terus setiap hari baru, seperti kor yang dibawakan oleh Marsaringar tadi ya Manginangnya. Ku mau seperti Yesus disempurnakan selalu. Disempurnakan, ada pembaharuan dalam hidup kita masing-masing. Dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Jadi melalui itu biarlah tuntunan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita berkata, oh ketika aku ingatkan dia, ketika aku memberikan peringatan kepada dia, dia pasti akan bertobat. Tidak. Tugas kita hanyalah mendoakan Bapak Ibu sekalian. Anggiat bertobat manian ibana. Anggiat bertobat ma dongakku, anggiat bertobat ma keluargaku. Jadi kalau sudah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, itu akan bisa merubah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hiduplah di dalam Tuhan. Mari adalah pembaharuan dalam hidup kita ini. Berusahalah kita di minggu kantate ini yang Tuhan mau ingatkan bagi setiap kita. Bagaimana di tengah-tengah keluarga kita? Sudahkah kita berubah? Apakah kita sebagai seorang bapak di tengah-tengah keluarga? Apakah kita sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga kita membimbing anak-anak kita? Dan apakah kita sebagai seorang anak selalu patuh kepada orang tua kita? Mari kita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita sebagai orang bapak, mari Bapak sekalian, kita bertanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak kita mengenal Kristus. Ketika kita sebagai seorang ibu, mari mengeramoti yakayana kotai kainang dengan kasih sayang yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Begitu juga dengan tugas anak-anak, mari anak-anak sekalian turut perintah orang tua kita. Apa yang disampaikan orang tua, dengarkanlah. Karena itu akan menjadi kebaikan dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, di minggu kantate ini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, artinya berubahlah. Berubahlah hidupmu, mau dibaharui oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, selamat berkantate, menyanyikan nyanyian baru untuk Tuhan, dan maulah diperbaharui oleh Tuhan melalui perilaku kita. Tuhan yang memampukan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan berkat sukacita yang daripada-Mu, yang selalu baru dalam hidup kami. Tuhan ingatkan kami pada minggu hari ini datang ke rumah-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan di minggu kantate ini. Yang mana Tuhan mengingatkan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yang mana juga Tuhan, Engkau juga mengingatkan bagi kami agar hidup kami mau diperbaharui. Hidup kami beraksi, bertransformasi menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap kami. Seperti Petrus Tuhan dan orang Yahudi pada saat itu. Yang mereka merasakan ada perubahan dalam hidup mereka menjadi lebih baik. Ajarlah kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yang terkadang mungkin banyak sekali problem, masalah, pergumulan hidup yang harus kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan yang selalu bersama dengan kami, yang memberkati kami akan mampu melewati itu ya semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Kebaikan Tuhan yang terjadi, yang boleh kami rasakan setiap hari dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang 1 minggu ke depan akan kembali beraktivitas, akan kembali bekerja, biarlah tangan Tuhan yang selalu menyertai mereka. Berikan kesehatan, berikan sukacita, keluarga, tiap keluarga. Begitu juga untuk setiap anak-anak kami, dalam proses pendidikannya Tuhan berikan kepintaran bagi mereka.
agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami sudah mendengarkan bunyi warta jemaat-Mu, yang mana dengan program-program yang ada di tengah-tengah gereja-Mu ini. Tuhan, berikanlah kami satu kesatuan hati. Seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat-Mu bergandengan tangan, agar seluruh program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu hari ini, 1 minggu ke depan. Tuhanlah yang memberkati, berikan kesehatan, panjang umur. Ingatkan mereka Tuhan, agar mereka dapat melakukan hal-hal baik, selalu berbuah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sedang berduka cita. Tuhan panggil orang yang mereka kasihi dari tengah-tengah keluarganya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, penghiburan yang daripada-Mu, agar mereka Tuhan tetap berpengharapan di balik duka yang mereka lalui pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga atau jemaat-Mu yang akan merencanakan pesta pernikahan untuk putra-putri mereka. Tuhan yang memberikan kelancaran, Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka, dan juga Tuhan cukupkan segala sesuatu yang direncanakan keluarga kedua belah pihak. Menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan, dan mereka juga patut bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mempersembahkan persembahan kedua dan amplop pengadaan dan pemeliharaan sarana gereja. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 358 dimulai dari ayat 1. Bersoraklah hai isi dunia,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, selamat berkantate bagi kita semua, Tuhan memberkati. Horas.